ada orang yang mengandalkan Tuhan dan tidak mau berusaha apa-apa. Semua dia serahkan pada Tuhan dan dia melepaskan tanggung jawabnya. Padahal kita lihat tadi sukses itu, Tuhan membangun rumah, orang membangun juga. Tapi ada orang yang serahkan semua sampai pada Tuhan dan dia tidak bikin apa-apa. Saya pernah jalan dengan motor, sakit gigi, sakit kepala. Lalu saya mampir di rumah seorang teman, Pak, ada obat sakit kepala? Dia bilang, maaf Pak, kami tidak siap obat. Di sini kami hanya mengandalkan Tuhan saja. Berarti mengandalkan Tuhan tidak boleh pakai obat. Pakai obat namanya tidak mengandalkan Tuhan. Di sini kita bisa lihat orang menyerahkan semua pada Tuhan, tapi melepaskan tanggung jawab. Ada orang yang sakit, dia cukup mengandalkan Tuhan, dia tidak mau dokter sama sekali. Saya kubur orang yang mati, kira-kira ada 4 kasus. Di mana pada waktu mereka sakit, disuruh ke dokter tidak mau. Hanya berdoa saja, hanya berdoa. Tiba-tiba sekarat, ambil ambulans sebelum sampai ke rumah sakit. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Selesai. Tidak. Sukses itu harus ada. Ya, campur tangan Tuhan memang ya, tapi ada manusianya, unsur manusia di dalam. Nah, ekstrim ini adalah serahkan semua pada Tuhan dan orang tidak bikin apa-apa. Manusia melepaskan tanggung jawabnya dalam hidup ini. Saya dalam salah satu acara sisi pemuda, mereka tanya, Pak, apakah jodoh itu harus ditunggu atau harus dicari? Lalu saya bilang, kenapa kau tanya begitu? Dia bilang, soalnya kalau dilihat dari Alkitab, Adam tidak pernah cari jodoh. Adam hanya tidur saja. Begitu Adam tidur, buka mata, Hawa sudah tersedia. Jadi Adam tidak pernah cari jodoh. Tuhan yang antar bagi dia. Begitu buka mata, sudah ada. Amin. Oh, tidak mau ada yang amin ya. Saya bilang, betul dek. Adam itu memang tidak cari jodoh. Tutup mata, buka mata ada. Tapi adik mesti ingat, Adam tidak punya saingan. Dia satu-satunya laki-laki di dunia. Kalau kau sekarang ini saingannya banyak. Kalau kau hanya tidur dan berdoa, kau bangun sudah hilang. Orang sudah bawa. Hanya kau berdoa, Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang baik hati. Nyanyi aja. Kamu gak dapat. Usaha itu penting. Ya, saya macam seperti ini. Berbicara firman Tuhan. Dulu saya pikir gak perlulah siap-siap khotbah. Nanti tinggal naik mimbar. Roh Kudus bilang apa? Tinggal bicara. Tapi ternyata tidak juga bahwa firman Tuhan perlu digali, perlu dipelajari, perlu diteliti. Baru bisa menangkap pesannya. Berarti harus ada kerja keras di sini. Tidak bisa semuanya pada Tuhan lalu saya tidak buat apa-apa. Saya baca satu buku cerita. Ada seorang yang hanya andalkan Tuhan. Mau ujian tidak perlu belajar. Pas ujian lihat soal tidak bisa. Mau apa lagi? Yesus jawaban dalam hidupku. Lalu bisa isi itu pertanyaan. Kan gak bisa. Seorang teman pendeta saya bilang begini. Matius pasal 7. Mintalah maka akan diberi. Carilah maka kamu akan dapat. Ketoklah pintu dibukakan. Mintalah. Carilah. Lalu dia tekankan 2 kata ini. Mintalah, carilah. Mintalah, carilah. Mintalah, carilah. Habis minta, cari. Jangan habis minta tidur. Seorang tukang ojek berdoa, Tuhan berkati saya hari ini. Habis minta, cari di jalan. Seorang pedagang berdoa, Tuhan berkati saya hari ini. Habis itu cari. Cari di pasar. Seorang guru minta, saya berkati saya hari ini. Cari. Di tempat kerja, di sekolah. Jadi habis minta, jangan tidur. Karena Tuhan tidak suka memberkati orang malas. Minta, cari. Minta, cari. Kalau kita membaca Matius 6 tentang hal kekhawatiran. Dikatakan bahwa pandanglah burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Tidak menabur, tidak menuai. Seolah-olah burung pasif. Tidak perlu kerja soalnya burung tidak menabur, tidak menuai. Ya, tapi Tuhan janji pelihara burung. Tapi burung tidak hanya tinggal tunggu di sarang. Jam makan buka mulut Tuhan kasih kirim makanan dari langit. Tidak. Tuhan sudah siapkan berkat bagi burung itu di laut, di ladang, di padang. Tugas burung itu adalah pergi dan cari di sana. Tuhan sudah taruh di sana. Karena itu pemeliharaan Tuhan tidak boleh membuat kita menjadi pemalas. Pemeliharaan Tuhan, Tuhan jaga, tidak membuat kita sembrono. Tuhan membuat kita berhasil, tidak membuat kita melepaskan tanggung jawab kita di dalam bekerja, di dalam berusaha. Tidak. Tuhan ada campur tangan Tuhan. Tapi manusia mempunyai tanggung jawab di dalamnya. Kamu bertanggung jawab melakukan yang terbaik. Sisanya urusan Tuhan. Tapi Tuhan tidak suka orang malas. Bahkan saya pernah berkata, orang kalau malas itu
Sekarang saya tanya, Tuhan itu rajin? Ya. Tuhan bekerja dan dia tidak berhenti bekerja. Kalau iblis itu malas atau rajin? Dulu waktu saya sekolah Alkitab, saya pernah khotbah dan dimarah oleh dosen-dosen dan senior-senior. Karena tema khotbah saya hari itu aneh, belajar dari iblis. Lalu saya bilang belajar dari iblis. Pertama, iblis itu setia kepada tugas dan tanggung jawabnya. Tugas tanggung jawabnya adalah godain kita. Dan dia tidak pernah lelah di dalam godain kita. Iblis itu tidak mudah putus asa. Karena dia coba Yesus pertama gagal, coba kedua gagal, coba ketiga bukan cuma gagal, diusir oleh Yesus. Tapi Lukas pasal 4 bilang, iblis mengundurkan diri dan menunggu waktu yang baik. Berarti iblis itu tidak putus asa. Dia serang Yesus sepanjang hidupnya. Berarti iblis sendiri itu adalah pribadi yang rajin. Jadi kalau Tuhan itu rajin kerja, iblis itu rajin kerja, kau pemalas, kau mirip Tuhan juga tidak, mirip iblis juga tidak. Kau makhluk aneh. Karena itu tanggung jawab itu harus ada. Dari Irak ada satu cerita tentang seorang namanya Nasaruddin. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan biarkanlah atau campur tanganlah dan bikinlah supaya saya berhasil menang undian. Ini bukan berarti saya suruh saudara main undian, tidak. Pokoknya ini ceritanya seperti itu. Dan dia berdoa 1 minggu, Tuhan biarkanlah saya menang undian. Tidak ada apa-apa. Dia berdoa lagi 2 minggu, Tuhan bikin saya menang undian. Tidak. 1 bulan berdoa. Sampai akhirnya dia marah, Tuhan tidak bisakah engkau membuat saya menang undian? Tiba-tiba suara Tuhan dari surga. Bagaimana mungkin aku bisa membuat kamu menang undian? Sedangkan beli lotre saja kamu tidak pernah beli. Berarti Tuhan pun tidak bisa menolong atau tidak mau menolong orang yang tidak bikin apa-apa. Ekstrim pertama yang sering terjadi, orang dalam tanda petik terlalu percaya Tuhan, lempar semua pada Tuhan dan dia melepaskan tanggung jawabnya. Itu bukan kunci sukses di dalam Mazmur ini. Karena ketika dikatakan Tuhan membangun rumah, orang juga. Ketika dikatakan Tuhan mengawal kota, pengawal juga berjaga-jaga. Ketika Tuhan memberi roti, tapi dia cari roti itu dengan susah payah. Ketika anak-anak itu milik pusaka dari Tuhan, tapi itu juga adalah buah kandungan. Maka ada unsur ilahi manusiawi di dalam campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Berkembangnya industri perfilman di negara kita ini itu membawa angin segar bagi banyak pihak dan juga termasuk di dalamnya adalah Pijar TV itu mempunyai kerinduan untuk memproduksi sebuah film rohani yang syarat dengan pesan Injil maupun juga pengajaran firman Tuhan. Karena itu Pijar TV bekerja sama dengan Yayasan Karya Bakti Esra Soru, juga dengan Gereja GKN Revival, dan juga dengan YGP itu berencana memproduksi sebuah film rohani pada bulan Desember yang akan datang dan diproduksi di Kota Kupang dengan judul Suatu Hari Nanti. Saya sendiri akan terlibat di dalam film tersebut yang mana akan memberikan pesan-pesan rohani apa yang didapatkan dari film tersebut, yang tentu saja syarat akan pemberitaan Injil dan pengajaran firman Tuhan. Nah, untuk melaksanakan ini tentu saja membutuhkan biaya yang cukup besar. Dan karena itu pada kesempatan ini saya juga meminta saudara-saudara untuk mendukung program atau rencana ini, rencana produksi film ini, baik melalui dukungan doa dan juga termasuk dukungan dana. Kalau saudara digerakkan Tuhan untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini, maka di layar saudara itu ada nomor rekening yang tertera di sana. Saudara bisa mentransfernya untuk memberikan dukungan bagi produksi film Pijar TV, Yayasan Karya Bakti Esra Soru, Gereja Kristen Injil Nusantara Revival Kupang, dan juga YGP. Dan biarlah apa yang saudara berikan itu akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dan banyak orang bisa mendengar Injil, mendengar firman Tuhan, pesan-pesan firman Tuhan melalui film tersebut suatu hari nanti. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.